ada kabar mengejutkan kemarin ketika Manchester United mengonfirmasi penunjukan Omar Berrada sebagai CEO baru mereka setelah ia menghabiskan 9 tahun di Manchester City. Ineos menetapkan CEO baru setelah Richard Arnold mundur. Mereka menunjuk Berrada yang kemudian mengundurkan diri dari jabatan kepala operasi sepak bola di City yang telah ia jalani selama 3,5 tahun. Berrada resmi akan mulai bekerja di United pada musim panas mendatang. Sosok Jean-Claude Blanc yang sempat jadi calon kuat akan tetap di posisinya di Ineos. Ini adalah pernyataan niat besar dari Sir Jim Ratcliffe untuk mendapatkan sosok yang sangat berperan penting dalam perjalanan Manchester City belakangan ini dan kesuksesan klub baik di dalam maupun di luar lapangan di bawah asuhan Sheikh Mansour. Dia benar-benar telah menjadi bagian besar dari pertumbuhan City selama dekade terakhir, bekerja di Departemen Bisnis Internasional klub, sebelum menjadi Direktur Kemitraan dan kemudian Chief Operating Officer. Dia juga membantu Direktur Olahraga Tsiki Begiristain dalam beberapa kesepakatan transfer. Dia dipandang sebagai bagian integral dari klub di belakang layar. Meninggalkan City adalah keputusan yang sangat sulit yang diambil Berrada. Merupakan sebuah pukulan bagi City untuk kehilangan Berrada setelah masa jabatannya yang sangat berpengaruh di klub, namun hal ini diperparah oleh fakta bahwa ia telah bergabung dengan rivalnya, Manchester United. Ini adalah penunjukan yang solid bagi MU, dan sebuah langkah yang berpotensi membawa setan merah kembali ke jalur yang benar, setelah bertahun-tahun mengambil keputusan dalam sepak bola yang membingungkan. Penunjukan Omar Berrada dari Manchester City oleh Man United adalah hal yang cerdik, tetapi apakah Berrada terlibat dalam skandal yang dituduhkan kepada City? Sebagai CEO City yang menjadi jantung rekrutmen dan strategi keuangan, tampaknya ini adalah penunjukan cerdas dari United yang harus dilihat sebagai dorongan segar dan peningkatan pemikiran yang diberikan oleh operasi olahraga baru mereka, mengingat dekade terakhir penuh dengan keputusan kelas 2 yang membuat The Reds tertinggal jauh dari City. Kebanyakan orang di Britania menganggap City bersalah atas dugaan kesalahan penyajian keuangan mereka, dan ada banyak penggemar United yang telah menghabiskan banyak waktu berasumsi tanpa bukti bahwa kesuksesan City disebabkan oleh kecurangan. Hal ini tentunya meyakinkan bagi para penggemar klub rival untuk berpikir bahwa alasan utama mereka tidak memenangkan pertandingan adalah karena lawan mereka bermain dengan aturan yang berbeda dan bukannya mereka lebih baik dalam aturan yang sama. Yang jelas Berrada tidak terlibat dalam kesepakatan yang menimbulkan tuduhan tersebut. Dia adalah Direktur Kemitraan, sementara banyak kesepakatan kontroversial dinegosiasikan ulang, Etihad dan Etisalat, misalnya. City dan seluruh pecinta bola harus menunggu lama sebelum panel independen mendengarkan bukti dan memutuskan kesalahan apa yang sebenarnya dilakukan The Blues. Sampai saat itu tiba, The Blues akan menyambut dukungan tidak langsung yang diberikan United dengan merekrut salah satu eksekutif senior mereka. Sir Jim Ratcliffe sedang merombak operasional sepak bola Manchester United. Sir Dave Brailsford akan melakukan audit terhadap Manchester United dalam upaya mengubah tim yang kesulitan menjadi mesin pemenang. Brailsford adalah direktur olahraga di Ineos, perusahaan yang dipimpin oleh Ratcliffe. Brailsford diperkirakan akan mengambil peran besar di Old Trafford setelah kesepakatan Ratcliffe diumumkan, setelah menyaksikan tim tersebut beberapa kali selama sebulan terakhir. Penggemar United berharap keahliannya dapat mengubah nasib mereka di tengah musim yang mengecewakan. Ratcliffe dan Brailsford bertekad membuat klub sukses kembali. Seperti dilansir The Guardian, Brailsford akan melakukan audit terhadap United dan mundur dari pekerjaannya bersama tim balap sepeda Ineos Grenadiers untuk berkonsentrasi pada tugas barunya. Brailsford, yang mendalangi 7 kemenangan Tour de France untuk Ineos Grenadiers, 6 di bawah kedok tim Sky, akan mencoba menunjukkan kesalahan transfer United sejak 2013 dan menjelaskan mengapa klub berhutang 364 juta pound dalam cicilan biaya transfer yang belum dibayar,
di era Glazers. Ratcliffe diperkirakan akan tetap mempertahankan Ten Hag, sementara Brailsford menyelesaikan ulasannya. Audit ini juga berarti bahwa United kemungkinan tidak akan mendatangkan pemain besar pada bulan ini, karena Brailsford mencoba mencari tahu apa kesalahan klub sejak pensiunnya Sir Alex Ferguson. Perubahan sedang terjadi di ruang rapat dan proses rekrutmen Manchester United. MU telah menjadi salah satu pembeli terburuk di Eropa selama 1 dekade. Ineos tidak perlu berbuat terlalu banyak untuk memperbaiki keadaan di departemen tertentu. Frenkie de Jong secara terbuka mengesampingkan United. United telah mengalami hal itu sebelumnya dengan mantan rekan setimnya di Ajax, Matthijs de Ligt. Dipandu oleh Ten Hag di Amsterdam, kedua pemain tersebut adalah detak jantung tim Ajax yang penuh semangat dan hampir melaju di Eropa dengan perjalanan ajaib dan mengesankan ke semifinal Liga Champions pada tahun 2019. Para pemain tersebut adalah yang paling menonjol dan dua yang paling mampu beroperasi di panggung termegah. De Jong terus berkembang bersama Barcelona, sementara De Ligt yang bersinar di Juventus sebelum pindah ke juara Bundesliga Bayern Munich, dilaporkan mempertimbangkan langkah lain musim panas mendatang karena kekhawatiran yang terus berlanjut mengenai waktu bermainnya di Bavaria. Dengan itu, lampu hijau bagi Ten Hag untuk menelepon para pemain tersebut, yang sama-sama meninggalkan Ajax pada tahun 2019, tidak merahasiakan keinginan mereka untuk kembali bermain bersama. Pada saat ini, Barcelona di lapangan bukanlah surga yang diisyaratkan De Jong. United, sementara itu, akhirnya bisa menjadi klub yang sedang naik daun setelah penunjukan Omar Berrada sebagai kepala eksekutif dari rival beratnya Manchester City dan mungkin telah diberi lampu hijau untuk benar-benar menyusun rencana induk Ten Hag. Jonny Evans mungkin memiliki peran di United setelah musim ini dan setelah karir bermainnya. Kontrak 1 tahun lagi dan kepala eksekutif baru di Manchester United. Setidaknya, daftar Omar Berrada tidak akan dipenuhi dengan pembaruan kontrak yang tertunda. Pemain United paling terkenal saat ini yang mendekati 5 bulan terakhir kontraknya adalah Jonny Evans, bek tengah pilihan kelima berusia 36 tahun yang direkrut pada hari batas waktu transfer setelah berlatih dengan skuad selama 6 minggu. Tom Heaton, 38 pada bulan April, mengalami hal yang sama. Lalu ada Brandon Williams, yang hanya tampil 1 kali sebagai pemain pengganti untuk United dalam hampir 3 tahun. Evans telah memainkan lebih banyak pertandingan klub musim ini dibandingkan musim lalu. Raphael Varane dan Willy Cambuala, bek Prancis dari berbagai era, mendapat manfaat dari kehadiran Evans. Ia selalu menjadi pesepak bola yang lebih baik dan sejalan dengan pendekatan Erik ten Hag. Sementara itu, gelandang Manchester United dan Gore hampir dipinjamkan ke klub Ligue 1, Port Vale, hingga akhir musim. Gore telah membuat terobosan di tim utama United musim ini, tampil sebagai pemain pengganti melawan Aston Villa di Liga Premier dan Crystal Palace di Piala Carabao.